Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, akan selalu terasa miris tatkala kita mendengar, tatkala kita membaca di media terkait dengan kasus-kasus yang melibatkan anak dan orang tua atau salah satu di antara mereka terkait dengan gugatan seorang anak kepada orang tuanya dalam urusan waris atau dalam urusan materi. Terlebih ketika seorang anak menghadirkan pengacara untuk menggugat orang tuanya agar bisa menangkan perkara tersebut di pengadilan. Ada sebuah pelajaran, bahkan ada sebuah peringatan berharga yang sejatinya perlu kita jadikan sebagai bahan perenungan. Bagaimana Al-Quran memberikan bimbingan dan arahan, bahkan membuka hati dan pikiran kita tentang betapa pentingnya seorang anak berbuat baik yang maksimal kepada kedua ibu dan bapaknya. Sampai-sampai Al-Quran mengisyaratkan, "Awassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayka ilayyal masir." Dan kami perintahkan kepada manusia agar mereka berbuat baik kepada kedua ibu dan bapaknya. Ibunya sudah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah lemah. Menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua ibu dan bapakmu. Dan hanya kepadakulah kembalimu. Bahkan di lanjutan ayat berikutnya, di ayat ke-15 di surah Luqman, Allah SWT mengisyaratkan kembali kepada kita. Sekalipun kedua orang tua kita berbeda keyakinan, berbeda pandangan urusan akidah, maka kita tidak wajib untuk taat, tidak wajib untuk mengikuti apa yang menjadi keyakinan kedua orang tua kita atau salah satu di antara mereka. Namun ternyata kita tetap diperintah untuk senantiasa menghormati dan menggauli mereka sebagaimana layaknya kita menempatkan orang tua sebagai orang tua yang layak untuk dihormati. Bahkan begitu banyak kisah-kisah dari apa yang dikisahkan Rasulullah SAW maupun para sahabat terkait bagaimana keutamaan berbuat baik kepada kedua ibu dan bapak. Ada kisah Uwais Al-Qarni yang dia dikenal di langit sekalipun dia tidak dikenal di bumi. Dan kata kuncinya ternyata baktinya kepada ibunda tercintanya, meluluskan harapan-harapan ibundanya untuk bisa menunaikan ibadah haji dan terpenuhi harapan ibundanya. Atau tengoklah kisah seorang pemuda yang datang dari dusun yang sangat jauh ketika mereka datang menghadap Rasulullah SAW, meminta agar diberikan izin untuk bisa berhijrah, bahkan berjihad, berjuang jalan Allah, sekalipun harus mati berkalang tanah. Rasulullah SAW dengan bijak berkata kepada pemuda tersebut, "Apakah engkau masih memiliki orang tua?" Dijawab oleh pemuda tersebut, "Ya." Rasulullah SAW kemudian memberikan penegasan kepada pemuda tersebut, "Kalau demikian, pulang kembali ke rumah orang tuamu dan berbuat baiklah maksimal kepada mereka." Jihad fi sabilillah, berjuang jalan Allah, bahkan siap mati berkalang tanah yang disampaikan, yang diungkapkan pemuda tersebut di hadapan Rasulullah belum dipandang sebagai keutamaan sebelum seorang anak betul-betul berbuat baik yang maksimal kepada kedua ibu dan bapak. Bahkan di antara amalan-amalan utama selain sholat tepat pada waktunya, berjuang jalan Allah, maka birrul walidain, berbuat baik kepada ibu dan bapak, adalah bagian dari keutamaan, bagian dari kemuliaan yang mengantarkan seorang anak menuju singgasana dari jalan surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Inilah bagian dari episode penting dalam kehidupan. Bagaimana mungkin kita mendapatkan sukses di dunia, apalagi sukses di akhirat,
Manakala seorang anak melupakan baktinya yang tulus kepada ibundanya, kepada ayahandanya, atau salah satu di antara mereka. Apa yang hari ini kita dapatkan? Keberkahan hidup kita. Maka semua tentu bergantung kembali kepada apa yang kita lakukan kepada kedua orang tua kita. Ada masanya ketika nanti sikap-sikap yang tidak baik dari seorang anak kepada orang tuanya akan diperlihatkan oleh Allah SWT lewat sikap anak-anak mereka. Ada ungkapan penting yang diungkapkan Rasulullah SAW kepada kita. Kullu dzunub yu'akhirallahu ma yasha illa uququl walidain. Setiap dosa, setiap kejahatan, setiap kesalahan yang dilakukan manusia bisa saja ditangguhkan siksa dan azabnya. Illa kecuali tatkala seorang anak manusia melukai hati kedua ibu dan bapaknya. Maka ini tentu menjadi pelajaran bagi kita. Bahwa jangan pernah berharap kita mendapatkan sukses di dunia. Apalagi sukses di akhirat. Manakala kita lupakan bakti kita yang tulus kepada kedua ibu dan bapak. Maka jaklah jalan surga yang dijanjikan Allah. Dengan senantiasa memposisikan kedua orang tua kita. Atau salah satu di antara mereka yang masih hidup dalam kehidupan ini. Agar kita bisa menjadi bagian dari orang-orang yang mulia dimuliakan oleh Allah SWT. Karena baktinya kepada kedua ibu dan bapaknya. Walhamdulillahirabbil alamin.